Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nada Rizky, NPM 23 2023 034. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data batrimetri, di mana data tersebut telah diambil pada tanggal 24 Mei 2025 di Pantai Kejawanan. Nah, pengolahan data batrimetri dengan data batrimetri melibatkan serangkaian tahapan mulai dari akuisisi data kedalaman laut menggunakan echosonder dan sensor GNSS, misalnya RTK, koreksi pasut menggunakan data pasut, RTK Tide atau pasut pengamatan, hingga pembersihan data atau filtering noise, penggabungan atau merging track, dan interpolasi permukaan dasar laut. Hasil akhirnya berupa peta kontur kedalaman atau bathymetry maps atau model permukaan dasar laut yang disebut DEM. Kemudian data yang telah didapatkan di Pantai Kejawanan tersebut berikut ada data yang diperoleh, di mana untuk melakukan nanti input datanya itu ke HiMaxTide dan blok semua data, salin, kemudian simpan di Notepad. Jika sudah disalin, kemudian ke file, simpan sebagai, beri nama. Untuk menjadi format Tide itu beri nama Tide, kemudian dokumen teksnya ubah ke semua file, kemudian simpan. Kemudian ini hasilnya sudah menjadi file Tide. Kemudian data tersebut masuk ke HiMax. Nah, project HiMax sudah dibuka ke bagian Tide. Kemudian di Tide correction ini ke single section. Kemudian di single section itu input. Kemudian masukkan file Tide tadi, klik open. Nah, berikut sudah muncul data ini. Nah, di mana data yang ditampilkan menunjukkan hasil pengamatan pasut di stasiun Tide pada tanggal 24 Mei 2025, di mana ini ada water levelnya berkisaran 1,403, kemudian bervariasi sampai ada 1,785 meter yang direkam secara berkala dari pukul 9.47 sampai jam 15.20. Nah, pengolahan selanjutnya masih memakai HiMax. Namun sebelumnya pastikan dahulu data telah di-download yang telah disediakan di Classroom yang praktikum kejawanan. Di-download saja dulu. Bagian sini. Jika sudah, masuk ke bagian project. Karena saya sudah pernah melakukan, jadi format project sudah masuk ke dalam sini. Tetapi jika belum, caranya dengan import, kemudian masuk ke praktikum kejawanan, kemudian cari bagian praktikum kejawanan yang ini. Di open saja. Nah, nanti akan masuk ke bagian sini. Jika sudah, pilih file tadi, kemudian klik open. Nah, ini berhasil ya, sudah dimasukkan filenya. Kemudian ke bagian sampling. Nah, di sini ada file list. Ini adalah daftar file hasil survei batrimetri berdasarkan jalur lintasan atau surveillance, beserta nama file, sampling, dan tanggal pengambilan data. Ini saja data semua ini. Diklik open. Nah, akan muncul variansi ini. Nah, setelah itu jangan lupa positioning state filteringnya ubah ke RTK. Nah, jika sudah, ke bagian depth setting, ke bagian wake appearance, kemudian klik proses. Untuk melakukan filtering data, jika tampilan datanya belum smooth, dapat dinaikkan untuk filter levelnya.
Kemudian setelah itu di auto intervalnya ubah ke tag mark point. Kemudian klik auto sample. Nah, ini sudah berhasil. Jangan lupa klik save. Lakukan hal yang tadi di semua surveillance-nya seperti ini. Surveillance, ini ada variansinya sampai muncul. Kemudian jangan lupa ini lihat lagi, ini udah mode RTK. Kemudian di wake appearance, klik proses. Kemudian jangan lupa di tag mark point. Kemudian klik auto sample, klik OK. Kemudian save. Lakukan lagi di semua line tersebut. Nah, di line 1 ini mungkin pas pengambilan datanya ada kesalahan di lapangannya, jadi variansi yang tadinya tidak muncul hingga sampai ke ini ya. Ini nggak apa-apa. List yang sudah di save akan dari yang awalnya tadi 0 menjadi sampling file yang bernama jadi tag mark point. Udah. Kemudian jika sudah, ke bagian result. Nah, ini ada daftar list yang tadi sudah di tag mark point. Kemudian ke bagian result view, kemudian ubah stepnya di 2,5, kemudian nyalakan kontur dan calculate. Nah, berikut ini hasil dari konturnya, di mana hasil kontur batrimetri yang mempresentasikan variansi kedalaman dasar laut di area survei. Jika garis kontur ada yang rapat pada bagian tertentu, menandakan perubahan kedalaman yang curam. Sementara area yang dengan garis kontur yang lebih renggang menunjukkan kemiringan dasar laut yang landai. Pola kontur ini mengindikasi keberadaan lereng atau tonjolan dasar laut, kemungkinan berupa struktur alami seperti punggungan bawah laut atau area reklamasi. Jika ingin ubah ke warnanya, matikan kontur, nyalakan show mark dan peel calculate. Nah, gambar ini menampilkan hasil pemetaan batrimetri dalam bentuk peta warna atau color depth map yang menunjukkan variansi kedalaman laut. Gradasi warna yang biru ini menandakan yang dalam dan yang hijau ini menandakan yang dangkal. Terlihat area yang lebih dangkal di bagian pinggiran ini, kontur kedalaman yang mengikuti pola aluran atau morfologi bawah laut. Data ini telah dikoreksi password menggunakan metode RTK Tide. Nah, jika sudah, ekspor data hasil pengolahan tadi, klik export, kemudian ubah ini menjadi user defined, kemudian pilih format-format data yang dibutuhkan saja, seperti node, pindahkan, yes, pindahkan ke bagian kanan, kemudian echo depth yang high, pindahkan, water level WG84, pindahkan, depth yang high, pindahkan, high WG84, pindahkan. Kemudian user dependent ini ubah namanya IPJ dan depth. Kemudian save custom, kemudian simpan di penyimpanan, beri nama RTK Tide. Simpan
Nah, kemudian klik Start. Nah, ini telah berhasil. Cek di folder. Nah, ini sudah masuk di folder RTK Peptide. Berarti ini sudah berhasil. Nah, data ini sudah muncul semua. Pilih semuanya, drag dan copy, kemudian masukkan ke Excel. Disalin. Nah, karena ini datanya masih tumpang tindih, belum rapi, untuk merapikannya, pilih kolom A, kemudian ke bagian data, kemudian text to column, kemudian next, kemudian jangan lupa centang koma, next lagi, dan selesai. Nah, ini data yang sudah dirapikan. Nah, di bagian EcoDev ini ubah jadi diawali minus semua agar model 3D di servernya itu tidak terbalik. Nah, caranya dengan klik kanan di kolom ini, pilih format cell, kemudian ke custom, di general ini depannya tambahkan minus, kan, klik OK. Nah, ini semua sudah berubah menjadi minus semua, jangan lupa di save. Nah, ini udah, untuk data password itu menggunakan Northeast Ctrl+C ke bagian Excel baru ya. Untuk password disalin, kemudian masukkan yang high, salin, masukkan ke bagian yang high. Nah, ini untuk password. Nah, ini untuk password. Nah, kalau RTK itu Northeast, pindahkan dulu ke Excel baru. Nah, yang water level. Nah, ini untuk RTK. Simpan. Nah, sudah selesai. Kemudian selanjutnya ke aplikasi Sarper. Kemudian new flow, kemudian ke layout, kemudian orientasinya jadi landscape, size-nya jadi A4. Nah, jika sudah, grid, kemudian grid data. Nah, untuk menjadi layoutnya itu nanti ada 4, di mana ada 2 dimensi password, 2 dimensi RTK, 3 dimensi password, dan 3 dimensi RTK. Untuk sekarang RTK dulu, kemudian klik open. Nah, pastikan kolom A nya North, kolom B nya East, dan kolom C nya water level, dan OK. Nah, di sini akan terreport gridnya, klik OK karena ini berhasil, dan save. Simpan. Nah, untuk itu selanjutnya ke form, terus kontur, dan di sini RTK-nya masukkan. Nah, di sini akan tampil, pastikan checklist semua, kemudian konturnya ini klik, dan ke bagian level, kemudian warna ini ubah ke batrimetri, centang. Nah, ini akan berubah warnanya. Nah, ini adalah 2 dimensi dari RTK jika ingin
menjadi 3 dimensi, itu klik kanan di Maps, kemudian Add to Maps, kemudian ke 3D with frame, bukan LTK. Nah, ini untuk gridnya sudah masuk. Kemudian untuk menjadi 3 dimensinya ke bagian, nah, di Map Tools, Trackball. Kemudian ini bisa langsung menjadi 3 dimensi. Nah, ini 3 dimensi dari RTK. Untuk informasinya bisa dari sini dicentang semuanya. Untuk di layout itu ada di bagian sini. Menggunakan tools ini pakai saja untuk keperluan layout. Untuk layoutnya saya skip saja, tapi nanti saya akan tetap layout dan saya kirimkan hasil layout saya akan menjelaskan kalau ini fungsi-fungsi dari layoutnya ini. Nah, untuk password juga sama halnya. Di bagian layout ini pastikan sudah landscape, size-nya sudah A4. Kemudian grid data masukkan yang bagian password. Nah, open. Nah, pastikan kolom A-nya North, kolom B-nya East, kolom C-nya High. Nah, perbedaannya ada di sini. Password dan RTK itu, kalau misalnya password High, kalau RTK tadi pakai water level, klik OK. Nah, ini terreport, ini hasilnya sukses. Kemudian simpan untuk password. Kemudian ke bagian home dan kontur, masukkan yang bagian password. Nah, ini untuk 2D password. Kemudian ganti ke batrimetri, kemudian jangan lupa dicentang ininya. Nah, ini untuk 2D password, bisa langsung di layout juga di sini untuk 2D-nya. Gunakan. Nah, untuk ketiga D-nya sama halnya, kontur kanan, add to map, 3D with frame, masukkan password untuk kita. Nah, sudah. Kemudian ke map tools dan trackball. Hasil 3 dimensi password. Nanti di bagian layoutnya, informasi yang akan saya masukkan kurang lebih sama seperti yang ada pada modul. Nah, di sini nanti akan saya masukkan model 3 dimensi batrimetri di pantai Kejawana. Yang saya akan masukkan nilai ke dalamnya, dibuat oleh saya. Datum horizontalnya UGS84, datum vertikalnya lokal, sistem proyeksinya UTM49S. Konturnya nanti akan saya masukkan semua informasinya. Nah, jadi visual data menggunakan RTK Tide cenderung lebih halus dan stabil karena koreksinya ini real time. Sedangkan yang password pengamatan ini menunjukkan fluktuasi alami password berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan. Jadi itu perbedaan dari data password dan data mereka ya.
Perbedaan antara model 2D RTK dan model 2D PASUD pada pantai Kejawanan terlihat dari hasil kontur kedalaman dan rentang nilai yang ditampilkan. Model 2D RTK merupakan hasil pengukuran kedalaman menggunakan metode real-time kinematik yang mempresentasikan kondisi elevasi permukaan laut saat pengukuran dilakukan secara langsung di lapangan, tanpa koreksi PASUD. Sebaliknya, model 2D PASUD telah dikoreksi dengan data PASUD sehingga kedalaman yang ditampilkan merupakan hasil normalisasi terhadap muka laut rata-rata. Perbedaan antara model 3D RTK dan model 3D PASUD Pantai Kejawanan terlihat dari bentuk permukaan dan nilai kedalaman yang dipresentasikan dalam visual 3D. Model 3D RTK menunjukkan bentuk permukaan dasar laut berdasarkan data pengukuran langsung menggunakan metode RTK tanpa koreksi terhadap PASUD, sehingga topografi tampak lebih ekstrim dan tidak terstandarisasi terhadap muka air laut rata-rata. Sementara itu, model 3D PASUD telah melalui proses koreksi PASUD yang menghasilkan bentuk permukaan dasar laut yang lebih halus dan konsisten, serta mencerminkan kondisi batrimetri yang lebih akurat. Skala warna pada model PASUD juga lebih sempit, menunjukkan distribusi kedalaman yang lebih terkendali setelah koreksi.